Jadi mudah-mudahan asal atau yang asalnya tertutup, mudah-mudahan dengan adanya pelajaran tersebut menjadi terbuka hati kita. Amin ya rabbal alamin. Dan juga mudah-mudahan apabila ada ilmu yang diambilnya, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Nah, kiranya demikian yang saya sampaikan, artinya tidak panjang lebar. Mari kita bersama-sama menyimak apa yang disampaikan oleh Bapak Kiai tersebut dari oleh ayahanda kita. Silakan. Ila hadrati Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi syarrul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sebelum kita acara dimulai, kita bersama-sama membaca Asmaul Husna agar keberkahan Allah tercurah kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka rahmatan ya man huwallahu alladhi la ilaha illa huwar rahmanir rahim. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Al-Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghafarul Qahhar Al-Wahhabur Razzaqul Fattahul Alim Al-Qabidul Basitul Qabidur Rabi'ul Mu'idul Mudillus Sami'ul Basir Al-Hakamul Adlul Latiful Habir Al-Halimul Adimul Ghafurul Syakur Al-Aliyul Kabir Al-Habibul Muqidul Hasibul Jadir Al-Karimul Raqibul Mujibul Wasi'ul Hakim Al-Wadud Al-Majid Al-Ba'isyul Syahid Al-Hamdul Wakil Al-Qawiyul Matin Al-Waliyul Hamid Al-Muhsin Muqti'ul Mu'id Al-Muhyil Mu'id Al-Hayyul Qayyum Al-Wajidul Majidul Wajidul Ahadul Samadul Qadirul Muqtadirul Muqaddimul Ma'akhirul Awwalul Akhirul Zahirul Batin Al-Waliyul Muta'ala Al-Barrut Tawabul Muntaqimul Ghafurur Rahim Malikul Mulkidul Jalali wal Ikram Al-Muqsidul Jami'ul Ghaniyul Mughni'ul Mani'ul Dhalul Nafi'ul Nurul Hadi Al-Badi'ul Baqi Al-Warisul Asidus Sabur Alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir ya hayyu ya qayyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita bersama-sama mengajarkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan berkat rahmah, taufik hidayah serta inayahnya pada malam ini dapat kita bersama-sama
berhadir dan berkumpul di rangka ini dalam rangka Majelis Taklim tiap malam Senin ba'dal maghrib. Terima kasih kepada pimpinan acara yang telah memberikan waktu kepada untuk menyampaikan pada malam ini, yakni Pak ilmu tauhid. Ini ada dua macam. Jadi minggu yang lewat kita sudah menguraikan tentang ilmu tasawuf. Itu disini kebersihan batin. Adapun ilmu tauhid ini itu pengenalan kita kepada Allah yang sebenarnya. Jadi tauhid dan tasawuf ini memang sama dan rasukannya pas, ada tasalisih, ini tasalisih pas ngadannya. Nah jadi oleh itu tauhid dan tasawuf ini itu sama rasukannya kepada tasawuf. Kalau hanya saja di sini kita ilmu tasawuf saja. Nah, jadi kalau yang tasawuf tauhid ilmu tasawuf saja, tauhidnya kalau ada itu nantinya orang itu tidak bisa sembahyang lagi. Parainya. Kenapa? Jadinya parai karena hanya cukup ingatkan Allah Ta'ala saja. Itu akhirnya. Jadi kan lagi sembahyang harap ilmu ini daripada melaksanakan sembahyang. Lagi dipadahkan ilmu sembuh barangnya. Bila kurang di dunia ini sampai akhirnya ilmu sabuku sama Allah, jangan harap masuk surga. Nah ini bahayanya. Ada sembahyang lagi ya sidin kak. Dahulu sembahyang mumpung belajar ilmu tasawuf ada sembahyang lagi. Iya satu aja. Nah jadi kalau sidin itu mau mempelajari dan mengetahui tentang ilmu tauhid dan tasawuf, itu jangan ibarat tongko itu ada tergelincir ada, jadi tongko itu pas ya. Apalagi ditambah ilmu fikih. Jadi biasa orang bahaya itu memasak nasi itu mengawas tuh tongkonya pasti 3. Nah ini itu perumpamaan. Kalau tongkonya 3, nah pulang tongko ini ada dapat balik juga. Lamun tongkonya pulang balik, harapan terbalik nih. Nah, ya dia orang bahari hulu sungai alam lah. alam itu ngarannya aneh. Nah, pada yang menuntut ilmunya. Nah, jadi kalau kita tuntut ilmunya, ilmu fikih tahu tataan sembahyang, ilmu tauhid itu dia mengetahui tentang Tuhannya, kemudian ilmu tasawuf itu ada tentang masalah kebersihan batin. Nah ini tongko ini jadi satu aja, ada tuahnya 2 aja, ada 3 tangga dia hanya anak kawah kebaliknya, ini asalnya kayak ini, nah habisnya ada tahunya yang satu nih ilmu fikih tidak tahu, cuma asal tahu sembahyang aja yang ini. Nah ini terbalik kawannya. Berapa lagi satu aja ilmu tauhid aja, tasawuf aja, habis semua itu yang ada sembahyang lagi juga. Nah, 6 tangga ini 3 macam. Tahu tataan sembahyang, baik kelakuan sembahyang, baik bacaan sembahyang. Kemudian di dalam sembahyang itu siapa disembah? Nah, yang itu tauhid sebenarnya. Sampai sembahyang siapa disembah? Ini kan tidak tahu disembah. Ternyata sembahyang Tuhan. Ada satu lagu ini. Nah, jadi kita sembahyang itu pasti siapa yang disembah? Allah Ta'ala. Bila lain dari Allah Ta'ala, lainnya kita. Nah, ini seorang di situnya. Orang sembahyang, orang ada di lingkungan situ. Bila seorang sadar, ada apa orang ada mau tanggi lain sebagainya. Jadi ada sebabnya. Biar Allah Ta'ala ikam
sembahyang ini menyebabkan karena lingkungan, karena apa misalnya, lalu itu pada mau sembahyang. Nah, lalu karena di situ lalu mau sembahyang, lalu di rumah tadi pernah sembahyang. Nah, ini berbahaya lagi. Jadi ibadat melaksanakan ibadah itu karena lingkungan atau karena kurang tua, karena alih juga ini jalur sembahyang nih. Nah, jadi niatnya usalli fardhu zuhri arba rakaatin ada alillahi ta'ala. Allahu akbar. Kalau nafas tadi dalam hati aku sembahyang fardhu zuhur 4 rakaat tunai karena Allah. Nah, itu nafas dalam hati. Ada ini ada kehidupan. Allahu akbar dalam hati aku sembahyang fardhu zuhur 4 rakaat karena lingkungan. Karena lingkungan semuanya ada itu lagi ditunjal kuitan pulang sembahyang ini. Enten sembahyang ya kamu. Nah, paksa sembahyang. Jadi niatnya gini, Allahu akbar dalam hati aku sembahyang fardhu zuhur 4 rakaat tunai karena orang tua. Itu jadi sembahyang. Nah, jadi ini salah bersalah. Ada pun tasawuf ini kan sembahyang lagi ini. Salahnya. Tasawuf yang pendidikan di tasawuf di ketahlianan. Kalau malam tuh wani jam 2 jam 3. Nah, kan ada tasawuf. Tapi sampai waktu harus sembahyang. Nah, itu tak kacak kalaras karing. Sangkan tak kalaras ini fisik kalau dia dikacak bagian tumbuh baru ke bawah. Nah, kasaharat saja kok. Artinya tuh artinya ada lagi sembahyang apa macam cukup ingat kepada Allah. Orang mana itu kiling itu kan ingat kepada Tuhan kita penyakit. Iya. Nah, jadi ini yang perlu kita memperdebati selama hidup sampai akhir hayat kita, jangan sampai salah. Bilanya salah, lalu hidup salah, berapa lagi mati. Lalu jalan itu pas ke kiri dan ke kanan. Nah, jadi supaya kita selamat dunia dan akhirat, lalu kita memperdalam ilmu pekerjaan tentang masalah ibadah kepada Allah. Jadi kalau di mata kuliah itu, lalu bagian tauhid lah, bidangnya sedikit. Almarhum Kiai Tuan Guru Haji Ramli, terus itu di Kalaton dia. Jadi guru kita banyaknya jemaah, belajar di mata kuliah. Nah, kalau ilmu tasawuf itu membidangi itu almarhum Tuan Guru Haji ini sebetulnya. Nah, itu bidangnya. Jadi kalau kita nonton ilmu, ada bidangnya. Ya belum ini kalau ceramah dimana saja urusan 10.000 gitu. Nah, fikih, tauhid, tasawuf itu 3 macam nih. Supaya gawe kita salah. Ini salah lagi mati apanya dihadap. Kada tahu. Kita malam cuma diam aja tuh. Bikin tahu. Nah, itu memerlukan yang mata Tuhan. Sekarang malam ini kita menerangkan tentang masalah ilmu tauhid. Jadi tauhid tahu ini fardu ain, bukan fardu kifayah menurutnya. Itu macam nih fardu ain, ilmu fikih, tentang sembahyang, ilmu tauhid, tidak ilmu artinya mengenal kepada Tuhan kita yang sebenarnya. Ilmu tasawuf adalah kebersihan batin dan lagi yang sirok dan sebagainya dalam sembahyang. Cukup hati kita tuh satunya yang diingat adalah Allah. Jadi apa saja yang kita baca tuh ingat kepada Allah, karena bacaan tuh lengkap di situ orang Fatihah, maka itu menuju kepada Tuhan. Satu ya, ada yang lain saja, bahwa seperti yang satu ya. Tapi itulah Allah Taala memberikan pekerjaan kita di dunia sehari semalaman itu dia kan 5 waktu. Nabi mengambil artinya pemberian Allah Ta'ala Isra Mi'raj. Isra Jami dijalankan dari Mekah Baitul Maqdis, Mi'raj itu dinaikkan ke atas langit. Yang diambil apa? Ada banyak sembahyang 5 waktu ya. Jadi bukan main sembahyang 5 waktu itu luar biasa, tapi sangat berharga daripada yang lain. Daripada itu luar biasa.
Siapa sembahyang zuhur, matinya sembahyang zuhur, dakhala jannah, ya Nabi masuk surga. Mana lagi? Tapi sembahyang, tahu. Jadi sesembahyangan. Nah, sekarang kita berpindah di sini keterangan sifat Allah Ta'ala dan kita kenal selama hidup sampai akhir hayat kita ialah 24. Dari wujud sampai mutakalimun. Ulang tahun mana kawan. Karena kita keliru dari salah. Itu dari akal ada, dari nakli Al-Quran ada. Yang salah itu akal, cucuk ada. Kalau ada cucuk, Qurannya kayak apa? Bila akal itu ada cucuk pada Al-Quran, baik salah akalnya. Jadi itu akal pada Al-Quran itu tafsirannya begini, Al-Qurannya begini, cucuk caranya. Kalau akal kayak ini, Qurannya kayak ini, nah itu ada sesuai kita pas. Nah jadi itu orang belajar ilmu tauhid itu artinya dari akal, dari akal, dari nakli. Jadi akal itu secara akal kita setiap dari nakli itu berdasarkan Al-Quran. Itu nama mati punya kali cucuk. Al-Qurannya dari akal itu salah. Quran kayak ini, ya akal kayak ini. Ini mengarti. Karena syaratnya akal Al-Quran. Syarat Al-Quran. Jadi akal itu dia mengatakan bahwa Al-Quran begini, akal menerima. Bila Al-Quran kayak ini, akal kada menerima, nah itu keliru. Itu demikian. Ada pun ilmu tasawuf itu ialah tidak ada pemikiran dan ingatan di dalam hati kecuali hanya Allah. Begini caranya. Alam semesta ini dulunya tidak ada, kosong. Ada kan kita bilang gaya tidak ada. Orang lain beda, Nabi Adam ada, pokoknya ada. Malaikat tidak ada, hanya yang ada Allah. Ya Tuhan ini ada di bulan ini dia tahunya orang tahu mana orang aku. Orangnya malaikat siapa? Mengenal. Di bulan kita turunkan Al-Quran. Dengan Al-Quran itu dapat pengetahuan. Nah, jadi ini Quran menunjukkan adanya Allah Ta'ala itu pengertiannya. Makanya di dalam uraian semalam pertama sifat wujud itu ada Al-Quran menyatakan Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Artinya Allah Ta'ala juga yang telah menjadikan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi dan barang antara keduanya. Habis, kita tinggal lagi. Siapa nama Allah? Allah. Nah baru tadi lawan Tuhan nama Allah semisal dalam kayak manusia. Lain saja Tuhan, misalnya Tuhannya banyak baik seperti matahari Tuhan, seperti bulan Tuhan, seperti bintang Tuhan, seperti manusia Tuhan, kayak Fir'aun zaman dulu berhala Tuhan. Itu keliru itu. Kenapa jadi keliru? Ayat Qurannya kada ada paksa bersandar ke situ seperti Nabi Ibrahim. Waktu itu beliau siang hari timbul matahari di situ. Oh, ini Tuhan. Wah, Nabi Ibrahim. Jadi kemudian tenggelam. Oh, lain di sini. Lain. Beliau malam timbul pulang bulan itu. Kemudian subuh tenggelam pulang lain. Jadi semuanya itu menjadi pikiran Nabi Ibrahim. Dia sendiri lain Tuhan yang itu. Jadi minta ampun dengan Allah. Yang sebenarnya apa yang ada itu semuanya ciptaan Allah. Nah, itu Nabi Ibrahim. Kalau kita bilang Nabi Ibrahim ini, lalu ada orang yang manusia. Kalau di Mesir itu Fir'aun. Nah, nyambar manusia. Itu akal itu terpatih untuk manusia nyambar manusia. Tapi kalau Al-Quran itu menolak. Kenapa jadi menolak? Salah. Manusia itu tidak dapat menciptakan langit dan bumi dan barang antara mereka. Kawalah maulah. Ini kita nak hadir. Kau ada. Kalau awak, kenapa menyambar Fir'aun? Itu paling itu. Nah, jadi oleh sebab itu, kalau kita mempelajari tentang ilmu tauhid, harus tersisih semuanya.
alam semesta tersisih. Hanya yang ada Allah, hanya yang menjadikan semesta sekalian alam ini Allah, karena Tuhan bersifat wujud. Dan sama keterangannya. Sekarang malam ini belum menyampaikan kedua sifat Tuhan kidam. Itu semuanya harus mengerti dan paham satu persatu itu. Ya, biasanya orang dari itu hafal saja. Wujud tiga baka, halapan ini yang melihat di badannya, sudah bila ilmu hayat sama pasal alam kali ini alim informasi maka kali mau. Nah, apa tapi kan pengertiannya ada tahu. Ulun menyampaikan tentang masa ilmu tauhid agar mereka kenal dan tahu yang sebenarnya. Ada yang hafal aja, hafal itu karena kan hafal kita biar punya hafal tapi mengerti dan paham. Ada kata-kata yang lebih pahamnya mah hafalnya kita jadi guru dulu di madrasah, jadi guru simpi di jemaah. Oke, mau menurut saja dengan negerinya. Coba dari ini kita paham ada yang jadi kalau seakan-akan itu bisa pak ini misalnya tadi ditanamkan tahu nih tahu ini ya kalau tahu ya kayak ibarat dalam manfaatnya tertentu pengertiannya liwatnya liwat itu aja. Jadi kalau kita diterangkan yang sebenarnya lalu menjadi ilmu pengetahuan. Contoh Tuhan yang kedua bersifat kidam. Semalam sudah diuraikan tentang sifat Allah Ta'ala wujud. Sekarang kidam. Kidam artinya sadia Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala sadianya tidak ada yang menyediakan. Tidak ada yang mengadakan Tuhan. Tidak ada. Sedia Allah Ta'ala sedia sendirinya. Adapun kita sedia itu ada yang mengulahnya, membikinnya ada melalui artinya Bapak Umat. Kemudian prosesnya sehingga berada di dalam ibu 9 bulan 9 hari dalam Al-Quran. Nah, kemudian lahir ke dunia menjadi manusia yang sempurna. Tapi kita kan sempurna. Kepala di atas, tangan, kiri kanan, kaki, kiri kanan, lengkap nih. Kalau ada orang bertakun lah manusia nih, namanya kurang lagi. Kalau kita kayak gini, mana yang kurang? Ada kawat, kau jauh. Lengkap, tangan 5, dirinya 11 5. Kalau dikurangi 4, nah pada sempurna. Sebenarnya, kalau ditambah kurang gini 1, ada sempurna juga. Tapi kita kembali kepada Allah. Kenapa dikurang? Siapa mengurangi? Jawabannya Allah. Kenapa lebihan diri tak ada di sini ada diri? Siapa nama nambahin ini menjadikannya Allah. Nah, jadi kita tahu itu Tuhan. Nah, yang ini lalu menyandarkan kuitannya itu dasar 4 nih, diri ini 4 dia lah. Misalnya ada 5 ini biar gunting. Jadi itu melahirkan lalu lahir tak ada 4 sama kuitan nih 4 gigi. Nah, kenapa dia jadi 4? Itu menyiman sama kuitannya menyiman. Jadi depan dia menyiman itu apa ada? Ada itu yang sebenarnya terjadinya seperti itu Allah yang menentukannya. Itu orang bertuhan. Tadi dia menyiman itu ada pakai dari Tuhan lalu itu orang. Nah, lebihkah kurangkah anggota kita nih? Itu Allah yang menjadikan. Yang lain kena kawat. Nah, kawat menjadikan manusia nih. Kawat bang menikah aja. Menikah itu kayak siapa? Kayak ala-ala. Kalau di Makkah itu berhala. Jadi ya kan Tuhan. Itu orang itu jadi dia. Jadi itu bahasa Arab jadi kumul. Ya kan kumul yang sebiji baik. Ya Muraqabah ini 2 bersusun bunganya. Ini bersusun 2. Apa dirinya? Siapa yang menjadikannya? Kita tahunya. Dan yang menjadikan diri dan sebenarnya siapa? Yang kita tahu juga.
Jadi 2 kali umur yang kita tahu keduanya adik kita yang sudah mengetahui tentang pengenalan kepada Allah diri. Jadi asal usulnya itu ada di dalam Quran itu daripada setitik air mani, segumpal darah, segumpal daging, tulang segala daging urat semuaan itu kan kalau jadi kita menyediakan surangannya jadi. Nah, jadi udah itu lahir ke dunia. Nah, kalau ada manusia mana itu mau ulang sedikit pun mungkin Allah kira yang ada lahirnya, mau laki-laki, mau bini-bini, mau sempurna lahir, mau kurang. Jadi kita orang bertauhid ingat kenapa lahir ke dunia? Allah yang melahirkan itu. Kenapa jadi sempurna? Allah yang menyempurnakan. Kenapa jadi kurang? Allah yang mengurangi. Itu ilmu tauhid jadinya kita mengenal kepada Allah. Banyak kali dahulu menyanderakan kan. Anaknya itu kan jadi anaknya hidungnya itu mimik saja mencong. Rupanya ada mimik lalu menyanderakan salah. Kita ingat bahwa jadi itu Allah namanya dia kan bapaknya umatnya kan mimik hidung nih kayak orang Arab ya. Nah, yang orang jadi gini pada mana orang mencari orang bukan dari Tuhan. Kita melihat itu bangunan lahir nah, Allah yang menyediakan. Kalau taruh ini jadi pahala. Kita mencari, oh ini oh bagi di rusa gini. Nah jadi itu penting kita mengenal kepada Tuhan yang sebenarnya. Kalau kita senangkan nanti ini sifat Allah Taala kita. Tidak artinya sedia Allah Taala. Sedia Allah Taala tidak ada yang menyediakan. Kalau ini nama Allah Taala tidak ada. Sedia Allah Taala sedia sendirinya. Kenapa sendirinya? Karena alam semesta ini ya Tuhan belum ada lagi. Hanya ada aku. Karena sudah habis alam ini sempurna kayak ini ditiadakan Tuhan ulang. Kenapa? Dunia kiamat. Langit, bumi hancur semuaan. Cuma Tuhan kembalikan pulang. Artinya bumi ini segala langit ini dikembalikan pulang. Makanya itu di Al-Quran itu langit ini digulung. Kayak ini ambal. Kapan menggulung misalnya kaum menggulung itu. Tapi kalau langit malaikat tidak kaum menggulung. Allah Taala bukan kayak tangannya kayak menggulung ada sendirinya gitu. Kita mau jadi jauhi ke bawah itu. Allah Ta'ala apa yang dikehendaki itu pasti jadi gitu. Kiamat terjadi Tuhan berkata jadi kemudian kembali lagi sedia kala jadinya itu apa kehendak Allah Ta'ala jadi. Makanya di dalam Al-Quran Tuhan berfirman innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah Ta'ala menghendaki barang sesuatu apa aja pun jadi fayakun maka jadilah. Nah, apa? Jadi kita nih ulah rumah juga, pakakasnya cari cukupnya. Tapi semuaan bakap pun, payakun, kata pay pakakasnya situ. Mungkin itu kamu gabi, napa? Kamu yang dibiarkan sehari tuntuk nih, pakas nih, kira kamu itu tukang. Jadi berarti bukan Tuhan itu. Nah, itu makhluk Allah, hamba Allah. Itu ada prosesnya. Kalau Tuhan dia pakai proses. Tuhan cukup berkata pun. Jadi kita ini tuh mau mencari siklus ini mengurus apa macam. Jadi kalau Allah Taala berkata ada sifat jadi sendirian. Kalau kamu tentu mereka tolongnya itu ada. Berarti Tuhan bersifat lemah kita tolong. Kalau manusia bisa tolong itu yang pun angkatnya tolongnya pada keluarga angkat tulangan. Tapi kalau Allah ada itu Tuhan cukup jadi mereka pun jadi payah pun sampai jadi. Jadi kita harus mengenal jadi sifat berurut. Tidak akan tahu mengalir kita. Karena kita hidup di dunia ini bujur-bujur mengenal apa yang terjadi ini pasti ada yang menjadikannya. Dia menyebut Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu kayak bergerak. Kalau kabar dia mati sebuku. Siapa Tuhan sempian? Allah. Allah ke siapa? Ya Allah Tuhan bersama nama ini. Nah, ini jadi dia berbuat jadi ini Allah pun. Ini untuk menerangkan tentang sifat-sifat Allah harus tuntas
mengerti paham orang. Kalau paham jangan dulu dialih ini nah itu jangan dialih di sini gitu di dulu dirinya paham hanya alih. Jangan ibarat kekanakan ikra Al-Quran tak punya kali depan ini gitu ya dulu. Iya. Karena akhirnya dapat jadi nah lalu seterusnya Allah Ta'ala bersifat idam artinya sedia Allah Ta'ala, lawannya kudus artinya baru, artinya sedia tapi akhirnya hancur, musnah. Itu manusia kita nih diadakan kemudian mati, asalnya hidup nangka ini kembali ke alam barzah ke tanah jadi tanah. Nah ini badan kita ini kalau Ta'ala tidak seperti itu. Kalau manusia itu tadi jadinya kondisinya ada. Lalu rohnya bang, rohnya ada seperti badan ini. Rohnya keluar. Kemana keluarnya roh? Hanya di dalam Al-Quran itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya roh ini kepunyaan Allah wa inna ilaihi raji'un, dan roh kita kembali kepada Allah. Badannya dikubur nih. Mau jadi tanah, mau jadi apa? Karena masalah tidak ada manfaatnya badan. Akhirnya misalnya kurungan burung lah, burung. Jangan aku ini, apa nih dia kurungan ini, bina jangan dia jauh-jauh. Jadi kepalakan kurungan nampak baik di pasar bahan. Asalnya air paring, bukan bersih, nampak bersih, kan kita mau baik kita. Lalu nah ampunnya ini belum menangkap baik kan kurungan. Ini dia kurungan burung, nangkap jadi mina. Ngapa hasilnya kurungan ini buat kan kurungan namanya sekarang buat. Jadi kenapa kurungan ini mau dibuang ke rumah, mau dibakar, mau dilarutakan, ada masalah. Jadi badan ini karena kita nih di dalam fikih ada aturan. Jadi mati dimandikan, disembahyangkan, kemudian dikubur, kemudian masuk ke kubur ditutup lagi. Tidak kurang. Tidak kalau ini pakai ini. Wah itu dia badan ini disangit. Nah apa bahasa yang badan? Kalau sudah mati dua orang kalau sekir apa ya? Rohnya juga kadulan, burungnya kadulan. Tidak kurang atau kurungan hanya orang. Artinya kalau roh kita keluar daripada badan, lalu Allah ganti kurungan badan roh tadi bijis milatif minur. Itu daripada di sini artinya badan nah halus terbikin daripada nur. Amun ini terbikin daripada tanah. Ayo, bilang sakit bagi pinggang sakit, kepala sakit. Mohon kalau sakit mati yang loh. Iya lah, itu roh tadi didapatkan dalam salah bijis milatif minur daripada jasad yang halus terbikin daripada nur. Nah, juga ini ada ya. Kita jangan pada maksudnya ini kan. Ini hadapan ini jadi tanah semuanya. Jadi roh ini kembali kepada Allah. Allah atur kemana roh ini membuat, mau ke surga, mau ke neraka, ke sana. Jadi kalau kita melaksanakan perintah Allah, nang mengudur, nang pas, dan kita minta dengan Allah, artinya Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa a'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, kami meminta kepada Engkau baik, artinya kehidupan ini baik, artinya apalagi, dan kemudian ya Allah matikanlah kami ini keadaannya baik. Nah itu minta, kita bila minta kau kabulkan, berdoa astajib lakum, berdoa ikam tidak kau perkenkan doa kamu, berdoa memberdoa kan. Nah salah pulang anak sesurga sembahyangkan dah. Nah iya benar itu. Nah kembali di sini mustahil ia berhaluk seperti kita di Tuhan. Mustahil. Tuhan kalau bisa mati kayak kita nih, hancur jas ada jas Allah Ta'ala pada jas Allah Ta'ala bapak kakak selamanya. Nanti kita jas kita ini hancur. Jadi apa kata mah hancur. Ada juga badan kita bilang 6 kali dihancur di dalam tanah ini dan 30 potong di muka. Airnya baik lagi, badannya baik. Itu memang amalan, cuma pada besar pesan dari kepada amalan kepada dia bukan nama rezeki. Lalu sebabnya ada di amalan.
Kemudian kalau hati ini memadah orang amalkan amalan tarekat samania, pahalanya luar biasa. Kalau dan nilainya dunia ini, nah jadi kena badannya tidak cukup kali ini. But bukan di desa di kita pada percaya kalau ini kita percaya bukan salahnya. Hancur ada hancur, ada apa juga. Yang penting ruh kita selamat. Dan uang kita selamat, tapi wajahnya ini lagi pakai yang hancur deh, pakai yang puluhan hancur lah. Jadi kita hidupnya itu caranya bukan hidup kita selamanya di dunia, tapi setiap waktu kita akan meninggal dunia. Atau masih butuh banyak hari malam, meninggal dunia si anak. Nah lalu di sini kalau orang memadahkan Allah Ta'ala sedia, yang lainnya nih tidak ada yang sedia seperti Allah Ta'ala. Kenapa? Baru saja disediakan Allah, baru saja dijadikan Allah. Baru saja kita nih. Kenapa jadi baru? Bumi tidak ada, langit tidak ada, tapi Allah Ta'ala menjadikannya. Di dalam Al-Quran itu khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Allah menjadikan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi dan barang antara keduanya. Siapa yang menjadikan? Allah. Itu namanya. Siapa menjadikan langit dan bumi barang antara keduanya? Di saat lagi dahulunya nak ini, nak ada Tuhan yang ini. Nah, jadi kita kalau mengetahui orang itu Tuhan kita bilang apa di sini? Langit besar, bumi berubah. Ayo ini banyak lagi di bumi itu macam kayu-kayuan manusia binatang dan sebagainya. Siapa yang mengulang? Bisa lagi dahulu bisa kayak ini. Nah berarti kayak Tuhan yang ini lagi dahulu bisa kayak ini juga. Untuk langit bisa kayak itu dia. Ini kayak Tuhan. Itu namanya dia hidup murah kabur. Itu bumolnya sukun 2. Jadi dia udah mau kemarin pilih 2 kali bumol. Kenapa ya? Tambuk. Iya kalau. Jadi itu jadi ilmu pengetahuan bagi kita. Nah sekarang dalilnya apa? Kalau orang memandangkan Tuhan itu sedia, wal awalu wal akhiru. Berbeda di Al-Quran. Artinya dia juga Tuhan yang awal, ada permulaan. Ya karena ada makna Tuhan permulaan tidak ada. Ada pun kita ada permulaannya hidup. Dia Tuhannya akhir, tidak berkesudahan. Ada kita kesudahannya mati. Hidup mati. Kalau Tuhan hidup selamanya, kalian bisa mati. Hayyun la yamut di Al-Quran, hidup dia bisa mati. Nah, kalau kita hidup kemudian mati. Nah mati nih. Kalau bergerak lagi, rohnya keluar. Nah, rohnya kita pelihara. Roh ini dua macam dia Tuhan. Mana lagi? Ke surga, ke neraka. Ke surga apa perintahku dia kerjakan dan mengamalkan. Itu perintah Allah Ta'ala. Itu orang bahari uang pasian. Nah, pasian itu kan suka 7 orang itu. Coba kalau pasian. Nah, lalu gini, karena pasian dia Tuhan hendak ke surga. Menyambut aku. Ini kena pasian seperti orang-orang kafir. Kena neraka ini. Bahayanya itu. Jadi kita hidup, kita pikirkan bagaimana cara, lalu dikaji ilmu tauhid. Tanpa ilmu tauhid, sesat itu orang kayak orang kafir. Sesatnya. Berbuat baik beri ulang makanya. Ada dia berhasil, ada bermanfaat di akhirat. Tapi kita Islam yang beriman, yang bertakwa kepada Allah, tahu urusan tauhid dan tasawuf, ini yang menjadi pahala. Nah, jadinya kerja orang kafir, dia memberi berapa parah ya gitu. Nah, ini kalau kita di dalam ilmu tauhid. Nah, jadi inilah dulu kita sampaikan. Yang kedua, sifat Allah Ta'ala idam untuk keterangannya. Jadi sudah tujuh, sudah idam, sudah gimana sopannya ilmu tasawuf kita uraikan. Jadi yang habis sedikit, insya Allah malam Senin yang akan datang ada umur pulang aja awal ibu pasti lagi itu ilmu tasawuf. Itu berkematan bagi kita akhirnya dapat ilmu kita. Tanpa nangka ini, mana bisa dapat ilmu? Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.